Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu di channel Guruku. Halo anak-anak, terutama anak-anak yang sudah kelas 6. Apa kabar dengan kalian? Apakah kalian sudah siap untuk menghadapi ujian sekolah? Ya, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi ujian sekolah. Baiklah, apakah kalian sudah siap untuk menyimak videonya? Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya agar kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang disampaikan. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Nomor 1, FPB dari 10, 20, dan 50 dalam bentuk faktorisasi prima. Nah, untuk soal nomor 1 ini, cara penyelesaiannya bisa menggunakan pohon faktor maupun menggunakan tabel. Nah, di video kali ini Ibu akan menggunakan dengan cara tabel ya. Nah, tabelnya seperti ini. Kemudian kita masukkan angkanya 10, 20, dan 50. Nah, ini dibagi dengan bilangan prima ya. 10 dibagi 2, 5, 20 dibagi 2, 10, 50 dibagi 2, 25. Kemudian kita bagi lagi dengan 2 ya, karena masih ada yang bisa dibagi 2. Jadi 5 dibagi 2 tidak bisa, kita kosongkan. 10 dibagi 2, 5. 25 dibagi 2 tidak bisa dikosongkan. Lanjut, nah kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, karena apabila dibagi dengan 2 tidak bisa ya, jadi dibagi dengan 5, yaitu 5 dibagi 5, 1. Nah, kalau 1 berarti sudah selesai. 5 dibagi 5 ini juga 1 ya. Dan yang ini 25 dibagi 5 sama dengan 5. Berarti masih ada 5 yang ini ya. Kemudian dibagi dengan 5. Ya, hasilnya 1. Berarti sudah selesai. Nah, FPB-nya adalah angka di mana semuanya kotak ini terisi dengan angka ya, yaitu di sini bilangan primanya 2 penuh dengan angka. Yang 2 yang ini masih ada yang kosong ya, ini kosong, ini juga kosong ya. Tidak ada angka. Kemudian 5 yang ini ada angka semua ya, berarti kita ambil angka 5 yang ini yang penuh. Nah, jadi FPB-nya yaitu bilangan prima yang mempunyai kotak penuh dengan angka, yaitu angka 2 dan angka 5. Jadi jawaban yang A itu di nomor 1 ini ya, jawabannya A. Nomor 2, KPK dari 42 dan 56 adalah, nah ini kita coba ya dengan tabel, lalu kita masukkan angkanya, dibagi 2 dulu ya, karena bisa dibagi 2, 42 dibagi 2, 21, 56 dibagi 2, 28. Masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. 21 dibagi 2 di sini kosong, tidak bisa. 28 dibagi 2, 14. Ya, selama masih bisa dibagi 2, kita bagi 2. Kemudian di sini 21 masih kosong, 14 dibagi 2, 7. Nah, karena tidak bisa lagi dibagi 2, maka dibagi bilangan prima berikutnya. Boleh dibagi dengan 7 ya, 7. 21 dibagi 7, 3. 7 dibagi 7, 1. Berarti yang ini sudah selesai karena sudah 1. Tinggal 3 ini. Berarti boleh dibagi dengan 3 ya. Nah, 3 dibagi 3, 1. Berarti ini sudah selesai. Nah, kalau tadi FPB itu adalah bilangan prima yang mempunyai kotak yang penuh ya. Nah, di sini bilangan prima yang ada di sebelah kiri ini kita ambil semua. Ini kalau KPK. Berarti di sini 2-nya ada 3 ya. Ini 2-nya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian di sini 7 dan di sini 3. Nah, angka yang ada di sini kita ambil semua. Jadi di sini dikalikan ya, 2 kali
2 kali 2 kali 7 kali 3. Nah, ini 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 7, 56. 56 kali 3 itu adalah 168. Jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 3. Ini ada soal cerita. Ibu menyediakan 54 kue lemper, 72 kue lapis susu untuk disumbangkan ke panti asuhan. Kedua kue tersebut disajikan dalam mika plastik sama banyak. Jumlah mika plastik terbanyak yang harus disediakan ibu adalah, nah apabila soalnya seperti ini ya, di sini ada kata kunci ya, disajikan dalam mika plastik sama banyak. Nah, di sini ada kue lemper dan kue lapis susu ya. Nah, angka 54 dan 72-nya kita bagi dengan bilangan prima ya. Bagi dengan 2, 54 dibagi 2 itu 27, kemudian 72 dibagi 2, 36. Masih bisa dibagi 2 lagi, 27 tidak bisa ya dibagi 2, 36 dibagi 2, 18. Nah, dibagi 2 lagi masih bisa ya, 18-nya dibagi 2 yaitu 9 hasilnya. Kemudian karena tidak bisa dibagi 2 lagi, dibagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 3. Boleh 3 ya. Jadi 27 dibagi 3, 9. 9 dibagi 3, 3. Kemudian dibagi dengan 3 ya. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Ini udah selesai. Tinggal 3. Lalu kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 1, berarti sudah selesai. FPB berarti bilangan prima yang memiliki kotak yang penuh. Kotak yang penuh yang tidak ada kosongnya yaitu 2 ini. Kemudian di sini ada 3 dan di sini ada 3 lagi. Jadi 2 kali 3 kali 3 ya. Ya. Nah, 2 kali 3 itu adalah 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi jawabannya yang D. 2 buah lampu menyala bersamaan. Lampu pertama menyala setiap 18 menit. Sedangkan lampu kedua menyala setiap 36 menit. Jika kedua lampu pertama kali menyala bersamaan pukul 17, maka kedua lampu tersebut akan menyala bersamaan lagi kedua kalinya pada pukul. Nah, di sini ada kata kunci setiap 18 menit. Berarti setiap 18 menit lampu itu akan menyala. Kalau yang ini setiap 36 menit lampu itu menyala. Jadi di sini ada kelipatan. Maka untuk mencari penyelesaiannya dengan menggunakan KPK ya. Jadi kita buat lagi di sini. Ya. KPK dari 18 dan 36. Nah, dibagi 2. 18-nya jadi 9, 36-nya jadi 18. Kemudian dibagi 2 lagi, di sini kosong ya 9-nya, kemudian 18 dibagi 2, 9. Kemudian kita bagi dengan 3 ya, jadi 9 bagi 3, 3, di sini juga 3. Dibagi dengan 3, nah berarti ini sudah 1, sudah selesai. KPK-nya berarti diambil semua angka yang ini ya. Nah, karena 2-nya ada 2 di sini berarti 2 pangkat 2, kemudian 3-nya ada 2, 3 pangkat 2. Di sini kan 4 ya. 4 kali 3 pangkat 2 itu berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 4 kali 9. Jadi di sini adalah 36 menit.
Tadi pada pertama kali lampu itu menyala pukul 17.00. Jadi tinggal ditambahkan aja ya di sini 17.00. Ini adalah jam, ini adalah menit. Karena di sini jawabannya adalah dalam bentuk menit, berarti kita menambahkan menitnya di menit ini ya, berarti 36. Nah, ditambah di sini 6, 3, di sini 17. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Nah, ini juga bisa diselesaikan dengan cara pohon faktor ya. Misalnya contoh saja di sini 18 berarti dibagi 2 itu sama dengan 9. 9 dibagi dengan 3 ya. Bagi 3 hasilnya 3. Jadi 18 itu faktorisasinya adalah di sini 2 kali 3-nya ada 2 ya. 3 pangkat 2. Kemudian 36 dibagi 2 berarti 2 kali di sini 18 ya. Nah, 18-nya masih bisa dibagi lagi, dibagi 2 hasilnya 9. 9 masih bisa dibagi lagi, berarti ini dibagi 3 hasilnya 3. Nah, ini udah selesai kalau hasilnya sudah bilangan prima. Berarti di sini 36-nya itu sama dengan, nah 2-nya ada 2 ini, jadi 2 pangkat 2 kali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Nah, KPK itu adalah semua angka ya diambil dan angka yang pangkatnya besar ya. Di sini ada 2 ya, 2 masing-masing memiliki angka 2, tapi yang pangkatnya besar adalah yang ini. Nah ya, ini kan 2 itu berarti 2 pangkat 1, berarti ini yang besar. Kemudian di sini 3 pangkat 2, sama-sama 3 pangkat 2. Ambil salah satu saja, berarti yang ini ya. Nah, jadi di sini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Caranya berbeda tapi hasilnya sama. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan bangun datar berikut. Luas bangun datar tersebut adalah, nah ini adalah bangun datar apa? Betul sekali, ini adalah persegi panjang. Berarti rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Ini panjangnya ya, ini panjangnya dan ini adalah lebarnya. Nah, berarti kita masukkan dulu rumusnya, kemudian kita masukkan angkanya. P-nya kita ganti dengan 18, L-nya kita ganti dengan 6. Jadi 18 kali 6 sama dengan 108. Jadi jawabannya yang C. Nomor 6, perhatikan gambar bangun datar berikut. Nah, di sini ada segitiga sama kaki ya. Nah, di sini alasnya 12, kemudian ini adalah tingginya ya. Tingginya 8. Kemudian sisi sebelah kanan ini 10 cm, ini juga 10 ya. 10 cm. Nah, kelilingnya itu adalah sisi. Misalnya katakanlah ini sisi 1 ya, sisi satunya 12, ini sisi 2-nya 10, kemudian sisi 3-nya 10. Jadi 12 tambah 10 tambah 10 sama dengan 32. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 7, sebuah taplak meja berbentuk persegi panjang memiliki panjang 2 kali lipat dari lebarnya. Nah, panjangnya 2 kali lebarnya. Ini adalah panjangnya ya. Kemudian jika lebar taplak meja itu 4 cm, di sini lebarnya 4 cm. Berarti di sini panjangnya 2 kali lebarnya katanya tadi ya. Kali 4 berarti panjangnya 8 ya. Nah, di sini kita akan mencari luas taplak meja, berarti P kali L.
Ya, karena P-nya 8 berarti 8 kali L-nya 4 sama dengan 32. Jawabannya yang C. Tabungan Siva ya sebesar 54.000. Tabungan Aca sebesar 81.000. Perbandingan tabungan Siva dan Aca adalah, nah untuk perbandingan ini berarti angkanya dikecilkan ya. Nah di sini kan tabungan Siva banding tabungan Aca. Tabungan Siva itu 54.000. Tabungan Aca 81.000. Nah ini boleh dicoret ya, nolnya sama-sama 3, kita coret, kita hilangkan. Nah tinggal 54 dan 81. Nah kemudian angka ini sama-sama dibagi dengan 9. 81 dibagi 9 itu adalah 9 ya, ini 54 dibagi 9 hasilnya 6. Nah 6 banding 9. 6 dan 9 ini masih bisa dikecilkan lagi angkanya. Sama-sama dibagi dengan 3 ya. Di sini 3 dibagi 3, ini juga dibagi 3. Jadi 6 dibagi 3 2, 9 dibagi 3 3. Nah, ini adalah perbandingan yang paling sederhana. Jadi jawabannya yang A. Nomor 9, perbandingan harga tas dan sepatu adalah 2:7. Berarti yang 2 ini adalah angka perbandingan tas ya, dan yang 7 ini adalah angka perbandingan sepatu ya. Nah, jika harga tas itu 400.000, maka harga sepatu adalah, berarti yang ditanyakan adalah harga sepatu. Nah, angka perbandingan sepatu itu 7 ya, ini di sini. Berarti angka ini akan menjadi pembilang ya, pembilangnya, dan 2 ini adalah penyebutnya. Mengapa menjadi pembilang? Karena yang ditanyakan adalah harga sepatunya. Berarti angka perbandingannya di atas ya, atau menjadi pembilang. Nah, di sini tas dan sepatu perbandingannya 2:7. Kemudian, nah di sini kan yang akan dicari harganya yaitu sepatu, ini berarti ini jadi pembilang, adanya di atas ya. Jadi di sini 7/2 kali harga tasnya 400 dikalikan ya. Nah, ini boleh disederhanakan, misalnya dibagi 2. 1, nah 4 ini dibagi 2. Nah di sini ada 0,5 ya. Berarti 0,5 ditulis lagi. Ya, jadi 200.000. 200.000 ini dikalikan dengan 7 ya. 2 kali 7 itu 14. Kemudian di sini ada 0,5, tulis 0,5. Jadi 1.400.000. Nah, ini adalah harga sepatunya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 10, jarak kota Pangkal Pinang dengan Pantai Parai Tengiri pada sebuah peta. Nah, ini di sini kita garis bawahi pada sebuah peta itu 7 cm. Jika jarak sebenarnya, jarak pada peta itu berarti JP ya. Jarak pada peta. Kemudian jarak sebenarnya, ini sebenarnya 35 km ya, berarti di sini jarak sebenarnya JS. Maka skala peta tersebut, karena yang akan dicari itu adalah skalanya, berarti kita mencari S ya. Lalu di sini sudah diketahui ya, JP-nya 7 cm, JS-nya 35 km. Nah, kilometer ini dijadikan cm. Kalau di tangga satuan panjang, kilometer ke cm itu turunnya 5 ya. Karena turun 5 berarti dikalikan 100.000. Maka 35 km itu sama dengan 3.500.000.
Nah, kemudian kita masukkan rumusnya untuk mencari skala berarti JP dibagi JS. Ingat ya, ini rumus segitiga untuk mencari skala. Berarti di sini JP itu ada di atas JP, kemudian di sini S atau JS juga boleh di sini ya. Yang penting JP-nya selalu ada di atas. Nah, di sini JS. Ya, jadi untuk mencari S, maka JP dan JS itu atas bawah ya. Atas bawah berarti dibagi. Jadi JP per JS atau JP dibagi JS. Ya, seperti ini. Lalu kita masukkan nih JP-nya 7 ya. 7 cm, JS-nya 3.500.000. Nah, biasanya kalau skala itu angka perbandingannya paling sederhana ya. Ini masih belum sederhana. Lalu kita sederhanakan. 7 agar menjadi 1 berarti harus dibagi 7. 35 ini dibagi 7 juga. Jadi, nah di sini 7 dibagi 7 1, 35 dibagi 7 5 ya. Ini nolnya tetap ada 5. Jadi skalanya 1:500.000. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 11, perhatikan data nilai matematika Tono berikut. Nah, di sini ada nilai Tono ya. Hasil ulangan tertinggi yang diperoleh Tono. Nah, kalian harus teliti melihat nilai-nilai yang diperoleh oleh Tono ya, yang diperoleh Tono. Yang paling tinggi itu berarti 97 ya. Nah, ini paling tinggi. Jadi jawabannya yang C. Nomor 12, perhatikan nilai ulangan Bahasa Indonesia kelas 6 sebagai berikut. Jumlah siswa yang mendapat nilai 85 adalah, ya kita lihat di sini, yang 85 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 yang mendapat nilai 85. Jadi jawabannya yang B. Nomor 13. Berikut ini jumlah pengunjung perpustakaan Laskar Pelangi selama 6 hari. Selisih data pengunjung perpustakaan tertinggi dan terendah adalah, kalau ditanya selisih berarti dikurangi angkanya ya. Data tertinggi dan terendah. Tertingginya yaitu 217 ya. Terendahnya 152. Jadi selisihnya 217 dikurangi 152 sama dengan 65. Jawabannya yang A. Nomor 14, berikut ini adalah nilai keterampilan siswa membuat bangun ruang kubus kelas 6. Nah, ini nilai keterampilannya. Jika KKM nilai keterampilan membuat bangun ruang kubus itu adalah 70, ini KKM-nya, maka jumlah siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Kalau KKM-nya 70 berarti di bawah angka 70 ya. 70-nya tidak termasuk ya. Jadi di bawah angka 70 itu adalah nilai berapa? Kita lihat di sini. Nilai 60, 65. Di sini ada 60 lagi. 65. Kemudian apakah masih ada lagi? Tidak ada ya, berarti jawabannya yang B, yaitu ada 4 siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Nomor 15, perhatikan makanan kesukaan siswa SD Pelangi sebagai berikut. Nah, di sini ada daftar makanan kesukaan dan jumlah siswanya.
Diagram batang yang sesuai tabel tersebut adalah, ya kalian bisa melihatnya ya. Jawabannya adalah yang, iya betul, yang B. Selanjutnya soal nomor 16. Tabel berikut menunjukkan jumlah buku di perpustakaan SD Cemerlang. Jika jumlah buku di perpustakaan SD Cemerlang berjumlah 1000 buku, ya ini jumlah keseluruhan bukunya, maka jumlah buku fiksi adalah di sini untuk buku fiksi masih belum ada angkanya ya. Berarti kita harus mencarinya. Caranya yaitu ini ditambah ya, semuanya ditambah. Hasilnya nanti ya jumlah seluruh buku dikurangi jumlah yang ada datanya ini ya. Jadi maka di sini kita tambahkan 170 ditambah 150 ditambah 200 ditambah 167. Hasilnya 687. Kemudian ya kita kurangkan ya, di sini 1000 dikurangi 687 sama dengan 313. Jadi buku fiksi itu ada 313. Jawabannya yang D. Nomor 17. Perhatikan diagram batang di bawah ini. Ya, jumlah data tertinggi dan terendah pada diagram batang di atas. Kalau tadi selisih, sekarang jumlah ya. Jumlah itu berarti ditambah. Data tertingginya yang ini ya, berpetualang. Ini data tertingginya. Kemudian data terendahnya yang ini, menggambar ya. Ya, menggambar ada 60, berpetualang ada 100. Ini ditambahkan. Sama dengan ya 160 orang. Nomor 18. Diagram batang berikut menunjukkan jumlah pengunjung 6 pantai di Bangka Belitung selama bulan Desember 2021. Nah, ini ada datanya ya. Akan tetapi di pantai Batu Kapur ini belum belum ada datanya ya, masih kosong. Nah, jika jumlah ke-6 pantai itu adalah 3.350 orang, maka jumlah pengunjung pantai Batu Kapur adalah titik-titik orang. Nah, kita lihat di sini data yang ada dulu. Nah, ini di sini ada 750. Kemudian ini 400, 500, 600, dan 550. Nah, data yang ada itu kita tambahkan ya. Nah, hasilnya 2.800. Kemudian kita kurangi ya, ini 3.350 dikurangi 3.350 dikurangi 2.800. Hasilnya 550. Berarti jawabannya yang C ya. Nomor 19, hasil dari 56 ditambah dalam kurung negatif 98 adalah, nah di sini ada dua tanda yang berdekatan. Ini harus dirubah ya. Jadi positif negatif, jika berdekatan menjadi negatif. Nah, berarti 56 negatif atau dikurangi 98. Angkanya dikurangi ya, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 98 dikurangi 56 sama dengan 42. Karena angka yang besarnya itu bertanda negatif, berarti ini juga menjadi negatif. Jadi nomor 19 jawabannya yang B. Nomor 20, hasil dari 10 kali dalam kurung negatif 6 ditambah 10 dibagi negatif 2 negatif 8 adalah, nah di sini dikalikan 4 ya. Dari mana? 4 ini dari sini. Negatif 6 ditambah 10. Atau untuk memudahkan ini, angka yang besar di depan 10 dikurangi 6. Itu kan 4 ya. Kemudian di sini negatif semua. Negatif 2, negatif 8. Berarti angkanya ditambah, hasilnya negatif. Jadi negatif 10.
kemudian ini 10 kali 4 itu 40 dibagi negatif 10. Nah, 40 dibagi 10 itu adalah 4. Karena salah satunya negatif menjadi negatif 4. Jawabannya yang B. Nomor 21. Dalam sebuah permainan mula-mula seorang anak maju 9 langkah dari titik 0. Maju. Kemudian ia mundur 18 langkah dan terakhir maju lagi 7 langkah. Posisi anak tersebut sekarang berada pada titik, ya, soal matematikanya jadi seperti ini. Kalau maju kan berarti positif ya. Di sini 9, karena mundur berarti dikurangi 18, kemudian maju lagi ditambah 7. Angka yang besar ini di depan ya, boleh ditukar misalnya negatif 18. Ini kan positif ya, berarti ditambah 9 ditambah 7. Nah, ini dulu ya. Nih, berarti ini kan dikurangi angkanya. Dikurangi, jadi 18 dikurangi 9 itu adalah 9 ya, 9. Karena angka yang besarnya itu negatif, jadi ikutin angka yang besar, negatif 9. Kemudian ditambah 7 ya. Lalu di sini angkanya dikurangi lagi 2 karena angka yang besarnya negatif, berarti di sini negatif 2. Jawabannya yang C. Nomor 22, hasil dari 4.500 dikurangi 3.739 ditambah 1.277. Nah, ini mudah ya, berarti dikurangi dulu, setelah itu ditambah. Maka hasilnya adalah 2.038. Nomor 23, perhatikan pecahan berikut. Urutan pecahan dari yang terkecil, karena penyebutnya sudah sama ya. Di sini sudah sama penyebutnya 39 semua. Maka mudah untuk menyusunnya dari yang terkecil. Jadi urutannya yang benar adalah yang C. Nomor 24, pecahan biasa paling sederhana dari 75% adalah, nah di sini 75% kita ganti dengan pecahan biasa ya, berarti persen itu per 100. Kemudian disederhanakan, dibagi dengan ini dibagi 25. Ini juga dibagi 25. Nah, dibagi 25 hasilnya 3, yang bawahnya 4. Jadi 3/4. Nomor 25, perhatikan gambar berikut. Unsur lingkaran yang ditunjukkan anak panah adalah yang ini ya. Berarti jawabannya yang A, tembereng. Kemudian perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada jari-jarinya panjang 21 cm. Luas lingkaran tersebut adalah, ya ini adalah rumus luas lingkaran V kali R pangkat 2. Ya, karena R-nya 21 merupakan kelipatan 7, maka V-nya kita gunakan 22/7 yang ada angka 7-nya. Kali R-nya 21, pangkat 2 berarti kali R lagi 21. Ini bisa disederhanakan, dibagi 7, 1, 21 dibagi 7, 3. Nah, di sini 22/1 kali 3 kali 21. Hasil kalinya adalah 1386. Jawabannya yang C. 27. Sebuah bangun ruang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki 3 sisi, memiliki 2 sisi yang berhadapan berbentuk lingkaran sama luas. Memiliki 2 rusuk lengkung, tidak memiliki titik sudut. Bangun ruang yang memiliki sifat-sifat di atas adalah, ya betul, yaitu
tabung ya. Jawabannya A. 28. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah gambar. Ya, betul sekali. Di sini gambar kubus ya, yang sisinya 9 cm atau rusuknya 9 cm. Kita akan menghitung volumenya. Volume itu berarti sisi atau rusuk kali rusuk ya. Yang tepat itu adalah rusuk ya. Kalau sisi itu kan bidang ya. Nah, ini rusuk kali rusuk berarti 729 hasilnya ya. Jawabannya yang D. Nomor 29. Berikut daftar ukuran sepatu anak kelas 6 SD Pelita Harapan. Ini adalah daftar ukuran sepatunya. Dari sini kita akan mencari mediannya ya. Median dari data tersebut adalah sepatu dengan ukuran. Median itu adalah nilai tengah. Untuk mencari median berarti datanya harus urut dari angka atau data terendah ke data yang tertinggi. Nah, di sini karena ini datanya sedikit ya, ini bisa kita coret ya, kiri kanan. Udah urut ya ini, berarti kita coret kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Nah, di sini ada sisa 1 ya, tengah-tengahnya. Nah, berarti mediannya adalah ukuran sepatu yang nomor 37. Jawabannya D. Perhatikan nilai matematika siswa kelas 6 SD Cahaya. Ini nilainya. Modus nilai matematika siswa kelas 6 adalah, modus itu adalah data yang sering muncul atau yang paling banyak. Nah, boleh membuat tabelnya seperti ini. Nilai 80 ada 5, 85 ada 4, 90 ada 4, nilai 95 ada 4, nilai 100 ada 3. Nah, di sini modusnya berarti yang banyak muncul, yaitu yang frekuensinya banyak ya, di sini 5. Berarti nilai 80. Jawabannya yang A. Nomor 31. Sebuah es batu mula-mula suhunya negatif 12 derajat Celcius. Setelah dikeluarkan dari freezer, suhu es batu naik 2 derajat Celcius per menitnya atau setiap menitnya. Berapa derajat suhu es batu tersebut setelah 10 menit? Jadi di sini pembahasannya ya, mula-mula negatif 12 derajat Celcius, kemudian dikeluarkan dari freezer, naik ya suhunya. Kalau naik berarti positif ya, ditambah. Kenaikannya adalah 2 derajat Celcius setiap menit, berarti 2 derajat Celcius kali menit ya. Nah, apabila 10 menit berarti di sini 2 derajat Celciusnya dikalikan dengan 10 ya. Lalu ini perkalian dulu, 2 derajat Celcius kali 10 sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, di sini ada negatif 12 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius sama dengan 8 derajat Celcius. Jadi suhu setelah 10 menit itu adalah 8 derajat Celcius. Kemudian nomor 32. Ayah membeli 30 kg beras. Di perjalanan pulang, ayah memberikan ya di sini 2,5 kg beras kepada tetangganya. Di rumah, ayah masih memiliki persediaan beras sebanyak 1/4 kg. Berapa beras atau berat beras yang ayah miliki sekarang? Nah, berarti soal matematikanya mula-mula ayah membeli 30 kg beras ini ya. Kemudian diberikan kepada tetangganya. Kalau diberikan berarti negatif ya.
negatif. Kemudian di rumah ada persediaan beras 3/1/4. Berarti kalau ada persediaan ini ditambah ya. Jadi 30 kg dikurangi 2,5 kg. Nah, 3/1/4 itu sama dengan 3,25. Bagaimana caranya untuk menjadikan desimal? Caranya, nah ini 3/1/4 ini dibuat pecahan biasa dulu menjadi 13/4. Nah 13/4 itu kan berarti 13 dibagi 4 ya. 13 dibagi 4. Di sini ada kali kecil. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 13? Berarti 4 kali 3 itu sama dengan 12 dikurangi 1 ya. 1 kecil dibandingkan 4. Jadi yang ada di dalam ini harus besar. Agar besar diberi 0. Kalau di sini diberi 0, maka ini diberi koma. Nah, sekarang satunya sudah menjadi besar ya, jadi 10. Jadi 4 kali berapa yang mendekati 10? 4 kali 2. Itu adalah 8. Ya, 8. Kemudian dikurangi. Hasilnya 2. Nah, ini kecil ya, 2 kecil dibandingkan 4, diberi 0. Nah, di sini tidak perlu diberi koma lagi ya. Lalu 4 kali berapa yang hasilnya sama dengan 20? 4 kali 5 sama dengan 20. 0 ya. Nah, kemudian setelah ini menjadi pecahan desimal, satu persatu ya, ini dikurangi ya, dikurangi sehingga menjadi dikurangi dulu kemudian ditambah ya. Cara menguranginya gimana? Perhatikan di sini 30 dikurangi 2,5 ya. Nah, 2,5 2 ini adalah satuan berarti di sini ya. 2,5. Nah, untuk menyamakan angka di belakang komanya, 30-nya boleh diberi koma, kemudian 0. Ya, sama-sama satu angka di belakang koma, kemudian dikurangi. Nah, 0 dikurangi 5 itu kan tidak bisa harus minjem, berarti pinjam ke 3. 3-nya tinggal 2. Maka karena di sini 0, 0 berarti di sini 10, kemudian ini 9. 10 dikurangi 5 itu adalah 5. 9 dikurangi 2 itu 7 ya, ini komanya turun. Kemudian ini tinggal 2. Oke. Setelah itu ditambah dengan 3,25. 3-nya ini adalah satuan, berarti di sini. 3, komanya luruskan. 3, di sini 2, 5. Nah, karena di sini ada 2 angka di belakang koma, sedangkan yang atas ini 1 angka di belakang koma, boleh ditambah 0 di sini ya. Kemudian ditambah. Ya, ini 5, 7, 10, simpan 1, jadi 3. Nah, hasilnya adalah 30,75. Jadi beras yang dimiliki ayah sekarang adalah 30,75 kg. Nomor 33, Mary membuat sebuah taplak meja dengan bentuk lingkaran. Taplak meja tersebut mempunyai keliling 88 dm. Hitunglah jari-jari taplak meja Mary. Nah, di sini sudah diketahui kelilingnya ya. Iya. Berarti kita gunakan rumus keliling lingkaran, yaitu 2V kali R. Nah, untuk keliling lingkaran itu rumusnya ada 2 ya. Keliling lingkaran itu ada yang menggunakan V kali D, ini kalau menggunakan diameter. Kalau menggunakan jari-jari berarti
K sama dengan 2V kali R. Nah, karena di sini kita akan mencari jari-jari, maka kita gunakan rumus yang ini. Ya, kita masukkan angkanya, kelilingnya 88. Ini 2 kali V-nya 22/7. Mengapa? Karena di sini adalah bilangan genap ya. Bilangan genap atau bukan bilangan desimal ya. Yang tidak ada komanya, berarti harus pakai ini agar memudahkan perhitungan. Kemudian kali R. Lalu kita kalikan ini dulu. 2 kali 22 sama dengan 44/7 kali R. Karena kita akan mencari R, maka R-nya disendirikan. Ya. Nah, ini kan pindah ke sini ya. Pindah karena ini perkalian, pindah ke ruas sebelah kiri menjadi bagi ya. Nah, kemudian kita ke sini. Maka bagi bisa kita rubah menjadi kali. Namun 44/7-nya harus dibuat kebalikan, jadi 7/44. Ini bisa disederhanakan dibagi 44 1, ini dibagi 44 2. Jadi R-nya sama dengan 2 kali 7. Maka R sama dengan 14. Jadi jari-jari taplak mejanya adalah 14 dm. Ini dm ya. dm. Nomor 34. Sebuah kotak berbentuk balok memiliki panjang 5 cm dan lebarnya 4 cm. Jika tinggi kotak adalah 2 kali lipat dari panjang kotak, hitunglah luas permukaannya. Nah, di sini panjangnya 5 cm. Lebarnya 4 cm. Tingginya berarti 10 cm ya. Nah, karena di sini disebutkan tinggi kotak itu adalah 2 kali lipat panjang kotak. Panjang kotak tadi kan 5 ya, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Ini ya. Selanjutnya, karena akan menghitung luas permukaan, berarti rumusnya 2 kali dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, masukkan rumusnya, P-nya 5 kali L-nya 4 ditambah P-nya 5 kali T-nya 10 ditambah 4 ya L-nya kali T-nya 10. Nah, di dalam kurung dulu diselesaikan. Ini dikali ya, dikali. Nah, hasil kalinya berarti 20 ditambah 50 ditambah 40. Ya. Di dalam kurung itu hasil penjumlahannya adalah 110. Kalikan dengan 2. Maka luas permukaannya menjadi 220 cm persegi. Nomor 35. Perhatikan tabel nilai ulangan PAS 1 Matematika kelas 6 berikut. Nah, hitung rata-rata dari data tersebut. Berarti ini dikalikan ya. 60 kali 3 itu 180, 70 kali 9, 630, 80 kali 5, 400, 90 kali 5, 450, 100 kali 8, 800. Hasil penjumlahannya adalah 2460. Kemudian, karena kita akan mencari rata-rata, berarti jumlah data yang ini ya, jumlah data ini dibagi banyaknya data. Nah, data ini kan banyaknya 30 ya. Jadi 2460 dibagi 30. Ini boleh dicoret nolnya. Ya. Sehingga rata-ratanya 82. Kemudian yang B, tentukan modus dari data tersebut. Ya, modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak.
Jadi modusnya adalah nilai 70. Nah, di sini nilai 70 paling banyak ya. Ya karena siswanya ada 9 yang mendapat nilai 70. Berarti modusnya adalah nilai 70.